kantor untuk menunjang profesionalisme sekretaris. Kompetensi seorang sekretaris terkait dengan peran sekretaris profesional. Untuk era saat ini, persaingan di era globalisasi saat ini, sekretaris harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidangnya untuk menunjang sebuah karir. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh sekretaris. Pertama, yaitu memiliki keterampilan berkomunikasi. Kedua, mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Ketiga, mampu berpikir, menginterpretasikan masalah dan mencari solusinya. Keempat, mampu bekerja dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Kelima, memiliki human relation skill. Dan yang keenam, mempunyai komitmen pada tugas dan kemampuan dalam menangani tugas. Tugas ini meliputi 1. Korespondensi, 2. Mailing, 3. Mengambil dan menyalin dikte dari pimpinan, 4. Mengurus surat masuk dan surat keluar, 5. Travel. B. Tugas resepsionis, 1. Menerima dan menjawab telepon, 2. Mencatat pesan-pesan lewat telepon, 3. Menerima dan melayani tamu baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, 4. Mencatat janji-janji untuk pimpinan. Tugas keuangan, 1. Mengurus keuangan pribadi pimpinan dengan baik, 2. Membayar rekening pajak sumbangan, 3. Membuat dan mengelola kas kecil. D. Lain-lain, 1. Personal matter, 2. Monitoring, 3. Memperterjemahkan. Pengertian, pelatihan, dan pengembangan berdasarkan KBBI. Pelatihan adalah proses, cara, dan perbuatan mengabdi. Berikut adalah beberapa pengertian lain mengenai pelatihan, yakni sebagai berikut. Pelatihan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta keterampilan personil dan karyawan kantor untuk melaksanakan tugas tertentu. Pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan mental personil atau karyawan kantor dalam melaksanakan tugas. Karyawan menjadi faktor utama untuk menjadi karyawan di tempat kerja, terutama saat di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Metode terpopuler dalam pengembangan karyawan menggunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan karyawan merupakan investasi bagi perusahaan secara langsung. Investasi ini berdampak pada keterbatasan produktivitas, keterlibatan karyawan pada akhirnya akan meningkatkan kesuksesan. Pelajaran kerja, yakni keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan hubungan atasannya
keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru atasannya. Lalu arahnya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Selain memiliki keterampilan dasar yang sempurna, para pimpinan menginginkan sekretarisnya mempunyai attitude yang baik, pula memiliki pengetahuan yang luas dan kreatif, serta memiliki pemahaman yang tepat akan pekerjaannya. Pentingnya peran sekretaris di setiap perusahaan membuat seorang sekretaris harus terus meningkatkan kemampuan untuk tetap bisa berperan, terus menjadi tangan kanan pimpinan publik, region, dan segala aspek. Jenis dan tujuan diadakannya sebuah pelatihan. Refreshing training. Refreshing training merupakan pelatihan yang bertujuan untuk melatih karyawan mengenai pekerjaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Office method. Training office method. Training merupakan bentuk pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan pekerjaan bersifat rutin, khususnya bidang sekretariat. Training merupakan pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana mempraktikkan beberapa teknik kerja yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Supervisory training. Supervisory training merupakan pelatihan yang bertujuan membantu instansi untuk mendidik para personil, di mana para personil pelatihan ditugaskan sebagai instruktur untuk mengamalkan para karyawan serta juga memperoleh pengawasan dan penilaian. Cukup saja.